waspada. Zaman ini banyak begal motor, betul. Banyak begal mobil, betul. Ada juga begal partai, betul. Ada lagi yang lebih gawat, begal nasab. Begal nasab. Begal nasab. Oh, bagaimana Habib begal nasab? Habaib yang asli dia bilang bohong. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Saudara, paham nggak? Yang Habib asli dibilang bukan Habib. Dia yang bukan Habib ngaku Habib. Pala lu bomengan. Di Timur Tengah kemarin saya kedatangan satu Habib, Dr. Hashim Al-Aidarus di Petamburan. Saya tanya, Habib Alwi juga ikut nanya nih, kita ngobrol. Saya tanya, Habib, di Yaman ada gak yang nolak-nolak nasabnya Pak Alwi? Dijawab oleh beliau, ada. Terus bagaimana? Ya tapi rapuh, mereka nggak punya dalil. Kita mau bicara Imam Ahmad Muhajir, kuburnya ada. Mau cerita Imam Ubaidillah, kuburnya ada, nisannya ada, semuanya ada. Jadi rapuh. Terus dia balik bertanya, katanya di Indonesia begitu juga, ada nolak-nolak nasab Pak Alwi. Kita bilang sama dia, ada, cuman beda, Beb. Bedanya di mana? Kalau di Yaman dia cuma nolak nasab, selesai. Kalau di sini habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya. Betul. Habaib yang asli dibilang palsu, dia yang palsu ngaku Habib. Nih, ya udah lama nih nggak keluar nih. Ada yang bilang Habib, tapi ini penelitian ilmiah. Ilmiah dari mana? Lu belajar di kandang kebo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada kabar menarik sahabat santri dari Habib Rizik ya. Beliau marah-marah karena adanya tesis Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani ini yang semakin memanas ya. Bahkan beliau mengibaratkan tesisnya Kiai Haji Madudin Usman ini sebagai begal motor. Beliau enggak bicara vulgar lagi tentang begal nasab, tetapi begal motor. Video ini mendapatkan balasan dari Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani di akhir video ya. Jadi nontonnya jangan di skip-skip biar kita tahu keseluruhannya apa yang akan disampaikan oleh Habib Rizik menanggapi gelombang tesisnya Kiai Haji Madudin Usman ini yang semakin liar menggelinding bak bola api, menerjang, membakar yang dilewatinya. Tetapi sebelum kita lanjut kepada videonya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe biar setiap channel ini upload video terbaru, Anda lah orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Jangan lupa tombol merahnya, loncengnya juga ditekan ya, biar tambah mantap. Ini dia videonya, kita simak bareng-bareng ya. Tapi jangan lupa sediakan kopi dan rokoknya, karena durasinya sedikit panjang, tentunya akan memakan waktu yang cukup untuk kita ngopi sama rokok. Ini dia videonya, monggo disimak bareng-bareng. Silahkan. Ini fakta loh. Sudah jadi teori, bahkan sudah jadi hukum. Bahwa mereka selalu membawa-bawa nama Nabi untuk mengeksploitasi orang yang masih percaya kepada dia bahwa turun Nabi, untuk diambil manfaatnya, baik secara materi maupun secara rohani. Secara rohani, kamu nggak dapat syafaat kalau nggak ikut aneh. Begitu. Nah ini yang harus dipotong. Wajib bagi semua ulama untuk memagari umatnya agar tidak dibodohi oleh orang-orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi padahal dirinya tidak ada sama sekali kaitan dengan baginda Nabi. Nah, PWILS ini mohon maaf Pak polisi, dibentuk bukan dalam rangka untuk membuat kerja Pak polisi semakin sibuk, bukan. Kami ingin mempunyai andil dalam kehidupan kami untuk memberi pencerahan terhadap masyarakat kami, terutama warga NU. Karena yang percaya akan penghormatan terhadap keturunan Nabi itu hanya orang NU. Orang Muhammadiyah
itu sudah agak modern. Sudah enggak lagi dah. Turunan Nggak ada. Nabi atau bukan, tidak punya prestasi dalam hidupnya, tidak wajib dihormati. Iya, betul. Memang itu ajaran Islam yang asli. Nah ya. Kalau ajaran NU ini ajaran yang ada tasawufnya. Jadi ada nilai lebih tasawuf, dan ini dimanfaatkan. Iya. Karena tidak ada dalil satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalil satupun dalam Al-Hadis yang mewajibkan umat Islam untuk menghormati keturunan Nabi. Tidak ada. Jadi tidak ada ya. Yang ada itu adalah menghormati ahli baitnya Nabi, keluarga Nabi yang ada pada masanya. Siapa dia? Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini wajib dicintai, baik oleh orang yang ada pada masanya maupun oleh kita yang ada di hari ini. Kenapa? Karena di hari ini pun banyak orang yang mencaci 4 orang ini. Iya. Kenapa? Ajaran daripada konstelasi politik masa lalu yang kemudian menjadi ideologi ajaran kepada merambah kepada ideologis. Jadi bukan hanya tentang politik di masa lalu yang berseberangan, kemudian menjadi dogma ajaran agama. Untuk mempunyai rasa cemburu terhadap nasabnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan wajib pula memeriksanya, menelitinya, memverifikasinya, sehingga tidak bisa bernisbat kepada Rasulullah, tidak bisa mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah kecuali orang yang berhak mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Siapa orang yang berhak itu? Dia adalah cucu asli, bukan cucu palsu. Bagaimana cara memverifikasinya? Minimal ada 3 hal. Pertama, min haisul amalu. Kedua, min haisu ilmun nasabi. Yang ketiga, min haisul hamdun nawawiyu. Pertama dengan amaliyahnya. Kita lihat amaliyahnya bagaimana orang yang mengaku keturunan Rasul. Apakah amaliyahnya sesuai dengan amaliyah Rasul? Akhlaquhu hal tadullu ala akhlaqi Rasulillah. Apakah akhlaknya itu sesuai dengan akhlaknya Rasulullah? Ibnu Hajar Al-Haytami memberikan ciri-ciri. Pertama, cucu Nabi asli tidak akan pernah murtad. Yang kedua, cucu Nabi asli mustahil berzina. Ketiga, cucu Nabi asli mustahil sodomi. Ini min haisul amal. Kita lihat tinggal apakah orang-orang yang mengaku turun Nabi ini dari klan Ba'alwi ada yang murtad atau tidak. Ada apa tidak? Ada yang berzina apa tidak? Ada yang sodomi atau tidak? Tinggal klik di Google, banyak yang berzina dari Ba'alwi. Ada Yusuf Al-Kaf di Madura, ada Toha bin Yahya di Cirebon, ada Al-Idrus di Jepara, bahkan 31 orang yang dimbat. Ada nggak yang sodomi? Ada kemarin itu Ryan Al-Qadri, gay itu ya sodomi. Ada nggak yang murtad? Thomas Asegaf, tinggal lihat itu di internet. Thomas Asegaf masuk Kristen, bahkan dia jadi pendeta. Ini adalah ciri-ciri bahwa mereka bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam min haisul amalu wal akhlaqu. Dari mana kimat itu? Ada dalilnya. Dalilnya dari kitab Ibnu Hajar. Dari kitab apa? Dari kitab Fatawi Ibnu Hajar. Di dalam kitab Fatawi Ibnu Hajar dikatakan, inna haqiqata al-kufri la taqa'u liman ulima ittisalu nasabihi ila al-bid'atil karimah. Bahwa hakikat kekufuran tidak akan pernah terjadi terhadap orang yang diketahui dan diyakini nasabnya bersambung pada Rasulullah. Itu tentang
ciri-ciri bahwa turunan Nabi enggak ada yang murtad. Kalau ada salah satu keluarga yang mengaku seluruhnya turunan Nabi, lalu dari bagian mereka ada yang murtad, ini idza sabatal ba'du sabatal kullu. Kalau terjadi kemurtadan itu pada satu orang, berarti menandakan bisa terjadi pada yang lainnya. Wa idza sabata anna minhum man kana murtaddan wa hada dalilun ala annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah. Kalau ada di antara mereka yang bisa murtad demikian, maka ini menunjukkan bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza sabata Thomas As-Segaf kana murtaddan wa huwa min Ba'alawi fasabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan wa idza sabata anna min Ba'alwi man kana murtaddan fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idza sabata anna min Ba'alwi man zana fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man zana, walakinna minhum man zana fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa idza sabata anna min Ba'alwi man lata, orang yang sodomi, fasabata annahum min dzurriyyati fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah. Walakinna minhum man lata fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah. Fasabata annahum laisu min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini dilihat dari min haisul akhlaqu wal amalu. Kemudian min haitsu ilmun nasabi wat tarikh, sudah jelas ada pengakuan, harus ada bukti. Kalau kita mengaku motor ini milik kita, maka kita harus punya BPKB-nya. Kalau ada orang mengaku lulusan UGM, maka harus dicatat di buku induk UGM, betul? Seperti tuduhan pada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Ijazah itu nggak penting, bos. Yang penting di buku induknya UGM ada nggak namanya Pak Jokowi? Ada nggak? Ada. Sudah jelas ditanyakan nama UGM bahwa Pak Jokowi ada nomor induknya di UGM. Ijazahnya kertas ini selembar, mau palsu mau nggak ada urusan. Betul apa tidak? Kertas ini nggak ada urusan, nggak penting, bos. Ini kertas mau palsu, ini kertas ini mau asli, nggak ada urusan. Karena orang masih bisa jadi sarjana agama kayak saya ini. Kalau Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin mengakui saya sebagai mahasiswa, dilihat S1 saya, betul tahun 1, lupa saya tahun berapa saya kuliah, 2007 kalau nggak salah. Karena saya lulus Salia itu ndak langsung kuliah, mondok muter-muter kayak gangsing. Setelah tahun 2007 saya baru kuliah. Nah, setelah diparanin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ternyata betul di situ ada nama Imaduddin sebagai mahasiswa, masuk tahun 2007, keluar tahun 2001. Ijazah saya mau hilang, mau kebakar, mau saya ganti lagi dengan ngeprint sendiri, itu tidak ada persoalan. Betul? Setuju? Ini masalah nasab ini mirip. Masalah nasab mirip ya Imdad. Mirip tapi tidak sama. Karena apa? Karena kalau orang menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu, gampang cara untuk mendeteksinya karena bapaknya masih hidup, yaitu UGM.
tinggal ditanyakan pada UGM ada nggak nama Pak Jokowi, ternyata ada. Tapi Ba'lawi ini yang diaku Ahmad bin Isa adanya di tahun 345 Hijriyah. Tidak bisa kita tanya Ahmad bin Isa, wahai Ahmad bin Isa, apa benar itu Ubed anak kamu? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan adalah memverifikasi catatan-catatan kitab-kitab masa lalu yang ada di masa Ahmad bin Isa. Betulkah leluhur Ba'lawi yang bernama Ubed anaknya turunan Nabi yang namanya Ahmad bin Isa? Kalau Ahmad bin Isa ini sudah sahihun jiddan ditulis di dalam kitab-kitab nasab Kang Bejo. Sudah ditulis. Jangan senyum-senyum. Ini mantan kibin kayaknya ini. Sudah ditulis ada Ahmad bin Isa turunan Nabi. Ditulis punya anaknya 3. 1 namanya Muhammad, 2 namanya Ali, 3 namanya Husain. Tidak ada anak namanya Ubed. Kitab apa Kiai? Banyak tuh kitab-kitabnya, ada Tahdhibul Ansab, ada Al-Muntaqilah At-Talibiyah, ada Al-Mazdi, ada Asy-Syajarah Al-Mubarakah, ada Al-Asili, ada Al-Fakhri, ada As-Sabatul Musan, ada Tahdhibul Ansab. Semuanya dari mulai abad ke-5 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah tidak ada satupun yang menulis Ba'lawi sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang menulis bahwa leluhur mereka yang namanya Ubed sebagai keturunan baginda Nabi atau sebagai anak Ahmad bin Isa. Man arada an yaruddani fi hada falyatini bidalilin. Ilal an la yastati'u an ya'tiyani bidalilin qattu. La min Indonesia, wala min Yaman, wala min Oman, wala min Madinah, wala min Makkah. La ahad yastati'u an ya'tiyani bi kitabin wahidin yadhkuru anna Ubaidan ibnun li Ahmad ibni Isa. La yakun. Ini berarti orang kesugihan bisa bahasa Arab semua Kiai. Dia tepuk tangan itu paham. Masya Allah, saya salah masuk ini ke sini. Kang Jagat Luk Pituk ini semua bahasa Arab semua ini. Masya Allah, ini Jagat Mataram ini orang mana sih ini? Ada di sini nih. Ini itu buktinya itu ya, tepuk tangan itu berarti paham. Laulam yafham lam yushaffiq. Laulam yafham lam yushaffiq. Fa idza saffaqa fa huwa yafhamu ma aqul ma qad qultu ana. Tidak ada Bapak. Lalu mereka bawa kitab-kitab, sekarang kita banyak dibikin sama dia. Kata Hanif Alatas ada 180 kitab yang menyebut Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa. Mau 180 kata saya, mau 2000, mau 4000, mau semiliar kitab, kalau kitab baru semua nggak bisa ngaruh. Tetap kamu bukan cucu Nabi. Contohnya begini, sekarang ada berita-berita banyak tuh di koran. Kata Roy Suryo, Jokowi ijazahnya palsu, tidak kuliah di UGM. Berita tahun 2025. Ada ratusan media online yang nulis begitu, betul? Tapi ketika ada ditemukan koran tahun 1985 yang menyebutkan di koran itu mahasiswa-mahasiswa UGM Fakultas Kehutanan namanya Joko Widodo, yang kita pegang apakah koran tahun 1985 atau koran media online, media cetak, majalah tahun 2025? Tahun 1985. Kenapa? Karena kejadiannya TKP-nya itu ada di UGM tahun 1985. Paham? Udah jelas itu.
kertasnya sekarang nih, asli kertasnya nih. Jagad Lutfi itu pakai insinyur, katanya lulusan UGM, tapi nggak pernah dia kuliah di UGM, tapi punya ijazahnya. Diperiksa ijazahnya Kang Jagad ini oleh Roy Suryo, ini pas, lambang UGM identik sesuai dengan ijazah-ijazah yang lain. Kertasnya diperiksa di Singapura bahwa betul ini kertas yang digunakan oleh UGM sebagai ijazah. Namanya pun tepat, tintanya sama dengan yang lain. Tapi uangnya durung pernah kuliah di UGM. Iki insinyur palsu apa asli? Palsu. Sing palsu tetap Kenapa? Walaupun kertasnya asli, semuanya asli, tapi hari ini duhure orang nyambung ya tetap orang Siki Nopel Ali terus ngomong, kalau mau tahu keturunan Nabi asli, tanyakan saja dia punya paspor nasab apa tidak. Kalau dia punya paspor nasab begini yang warna hijau, kata Nopel Ali terus Solo, maka dia turunan Nabi asli. Kalau dia tidak punya paspor nasab begini, berarti dia palsu. Itu aja. Rainira senajan paspor nasab asli, are cucu Nabi palsu mah palsu ba. Nggih Gus Miftah. Ini kayak Balawi Gus Miftah nih. Oh berarti Gus Miftah ini KH. KH itu ada Kiai Haji, ada Ki bin Halu. Jadi zaman sekarang ada orang pakai KH anu misal, jangan langsung Kiai Haji, belum tentu. Bisa jadi KH itu Ki bin Halu. Wis jelas-jelas dudu putune Kanjeng Nabi, ngajak-ngajak wong kon ngeyakini iku putune Kanjeng Nabi, duraka iku. Duraka, dosa, kualat. Ngaku nih sing kualat tuh Imaduddin Al-Kabur itu kualat itu. Kualat bagaimana? Kewajiban kita, wa min huquqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam an nuhibbahu wa nuhibba ahla baitihi. Haknya Nabi itu adalah kita harus mencintainya dan mencintai ahli baitnya Nabi. Bagaimana cara kita mencintai Nabi dan ahli baitnya? Kita jaga keturunan Nabi. Jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi ngaku keturunan Nabi, membawa nama Nabi, kemudian memalukan Nabi karena akhlaknya. Yang satu ada yang mabok, yang satu ada yang zina, yang satu ada yang sodomi, yang satu ada yang dawir, yang satu ada yang ngerampok, yang satu ada yang marah-marah melulu, yang satu ada caci maki Gus Dur, yang satu ada caci maki Mbah Hashim, yang satu ada caci maki NU, yang satu ada caci maki Ansor, yang satu ceramah katanya anak-anak orang-orang Islam tidak boleh masuk Ansor. Las mekono niku masih dibelani sebagai putune Kanjeng Nabi. Aneh zaman sikiki KH-KH itu. Daripada KH Ki bin Halu, lebih baik HK hampir Kiai. Gus-gus itu adalah HK hampir Kiai. Tapi kalau KH belum tentu Kiai Haji, bisa jadi Ki bin Halu. Ya Ki bin Halu itu dia bukannya membela kiai-kiai pribumi, bukan membela kiai-kiai Nusantara, bukan ngebela kiai-kiai kampung, tapi ngebelanya Kabib. Iku arane KH, artinya Ki bin Halu. Ngaku wong NU, tapi orang demening kiai NU. Buktinya nanti orang demen kiai NU kuah. Kiai NU itu dudu sing dadi pengurus doang, sing dadi pengurus 0, sekian persen, betul? Yang jadi NU itu kiai-kiai kampung sing ngajar patul qorib ning musola, sing ngajar patul muin ning masjid, sing ngaji kuburan, sing mimpin tahlil,
sing ngajar a ba ta Cerewang Indonesia mah ari ning Banten mah alif b t c jim he dal ini kena premen ya beda mana nih coba alif ba ta sa jim ha kho 100 beda ya kalau zaman saya kecil begitu he manggilnya bukan kayak sekarang ho. Anak saya nggak tahu huruf jim, tahu huruf ja. Kata saya ini huruf apa? Ja. Ya Allah, jim goblok. Iku mah zaman bengen bah jim siki mah ja. Tak iki dulur-dulur. Berapa orang baik dari Balawi maupun kibin-kibinnya berusaha menjawab. Berusaha menjawab. Ada yang bikin kitab bahasa Arab dari Yaman ada, dari Malaysia ada, dari Oman ada, dari Makkah ada. Semuanya sudah saya jawab. Orang bisa jawab mana? Kenapa? Karena memang lah kegelati premen kecuali gawe manuskrip palsu, kecuali gawe kitab palsu. Kenapa? Karena orang berbohong untuk sejarah di masa lalu tidak akan bisa untuk sempurna. Kenapa? Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Sejarah berjalan tidak mungkin sendirian. Begini contohnya. Ada orang ngaku pengurus PWI tahun 2025. Ngakune PWI Kabupaten Cilacap. Karena bisa jadi 5 tahun maning medikelangi ku nang Presiden Prabowo. Wong jere Caimin Presiden Prabowo mah wis ora percaya ning Balawi. Tadi saya lihat di jagat Luk Plituk Luk Pitu dan di Bejo Dunia Akhirat bahwa yang namanya Presiden Prabowo kata Caimin ketua PKB dan menterinya Bapak Prabowo bahwa Bapak Prabowo wis ora pati percaya ning habaib kama qala Caimin. Kata Caimin satu-satunya tokoh NU yang paling getol kepada habaib cuma Nusron Wahid. Itu kata Caimin. Pertama saya lihat di channel KBN Nusantara, dilihat lagi di jagat Luk Pitu ada, di Bejo Dunia Akhirat 2 kali dia mah ada, jagat Mataram dan semuanya ada. Kebanyakan itu youtuber ini dari daerah Cilacap, Banyumas, Purbalingga, kayaknya mah bengene keturunan para wartawan di zaman kerajaan. Bisa jadi zaman kerajaan jadi para pejuang-pejuang yang mengibarkan kemerdekaan dengan cara memberikan berita. Bisa jadi ana sing ngerokok melulu bengene gebuyute ngerokok melulu berjuang tapi bareng ngerokok. Alhamdulillah. Ana sing pejiri ning rabi ning dinding nggawa rabi bae kayane bengene gebuyute pejiri ning rabi kayak kulak ya. Ibu bapak hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka sekarang ini kata Rizik Syihab mau percaya boleh, ndak percaya juga boleh. Ya udah kalau begitu ya berarti wis rada-rada itu. Percaya boleh katanya, ndak percaya juga boleh. Jere Rizik Syihab. Tapi lian-liane mora. Kalau tidak percaya kualat, kalau tidak percaya masuk neraka, kalau tidak percaya nanti akan bertemu Rasulullah. Betapa malunya Imaduddin Usman dan seluruh laskar PWI. Sing malu sing isin kus kita tasira reang apa sira sing bakal isin lah makanya ki ya mustahil 2 anak 5 Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed.
anak Jupri ngaku-ngaku anak Kiai Musta'in di Jakarta. Saya anak Kiai Musta'in. Dihormati wangan murid-murid Kiai Musta'in ini kan. Tapi pas ketemu dengan Kiai Musta'innya, ya itu anaknya tuh endi anak kita botak makonon iku sampai keluarnya Jupri. Anak saya mah semuanya mustaqun minal ha wal mim wad dal. Ahmad, Muhammad, Mahmud, Hamid, Humed. Lakar Jupriku. Kira-kira sing isin Jupri apa kita wong? Jupri. Wa anta Jufri ya Ba'lawi. Fa anta ahaqqu ay yastakhia ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita di dalam mengungkap dan meneliti secara ilmiah bukan karena benci pada mereka, krunya wajib bagi kita untuk cinta kepada umat Islam. Deke Islam itu duduk aja ngomong duduk sengit mas sengit deh. Islam deke masih lah, Islam itu berarti masih saudara kita. Fa ikhwanukum fiddin. Lah lamun deweke gelem dimai weruh tong ampura ya. Sira senajan sing cilik melik ngakune putune Kanjeng Nabi, tapi kula weruh sira iku dudu putune Nabi, bukan duraka suwe-suwe mah lamun sira masih ngaku putune Nabi. Tidak bisa. Begal nasab. Kami dari dulu cucunya Kanjeng Nabi. Kamu dasar hasud, iri dengki. Ya hari mah konon bae mah ya gati ke sidani bakal izin ke pundak Kanjeng Nabi. Tapi kalau nerima apa iya ya, coba saya ikut neliti mana dalilnya Kiai Imad. Ini dalilnya, ini kitab Tahdhibul Ansab. Kakek kamu katanya namanya Ubed, ngaku cucunya Ahmad, anaknya Ahmad. Ahmad ini anaknya cuma 3 tuh. Ini kitab Sajarah Mubarakah karya dari Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, dikarang tahun 597 Hijriah. Dikatakan anaknya Ahmad bin Isa cuma Muhammad Ali Husain, tidak ada Ubed. Berarti tuh buyut kamu yang namanya Ali Asyakron di abad ke-9 Hijriah tahun 895 Hijriah yang mengaku Ubed ini anak daripada Ahmad bin Isa adalah palsu. Yang benar kimat iya ampura dudu sengit kita wong ning sira krunya suwe-suwe ngaku-ngaku insinyur ligane mah ora kuliah-kuliah acan. Betul. Kira-kira salah to ora lamun kula wong main nasihat ning wong supaya deke sadar supaya selamat, salah to ora? Kira-kira dora kata ora? Kira-kira nang Allah didemeni to ora? Bakal kita wong ki manjing surga ta ora? Kira-kira lamun ana wong ngebohong putune Nabi padahal duduk kira-kira duraka ta ora? Kira-kira disengiti Nabi ora? Kemudian KH-KH yang mendukung dia ini akan mendapat syafaat Nabi ta ora? Wih kereng amat. Ora uli syafaat Nabi menawi uli besi. Amin ya rabbal. Menawi uli KH-KH atau menawi sadar. Amin. Karena KH-KH ini banyak juga dari orang-orang yang kita kenal, betul? Ana sing mantan bos, ana sing dulur, kadang-kadang masih besan, masih tetangga dan mantu. Banyak itu yang berat-berat karena ada kait orang tega ngaku nih pengen cilik melik dari putune Nabi barang harap mati jadi mantan cucu Nabi. Orang tega ngakunya ya ndak apa-apa, tapi kan kita sebagai orang yang mencintai seperti orang tua mencintai anaknya, walaupun tahu anaknya nangis, kalau dia lagi sakit musim hujan dia mau es nangis saja pengen dibeliin es, kira-kira kita beliin apa tidak? Tidak, walaupun kita melihat dia menang. Kenapa? Karena itu kita tahu itu yang terbaik buat anak kita. Kalau kita beliin es dia meneng nangis tapi bakal gering mending ketulung barang orang modal engkau nyesel. Itu KH-KH bisa jadi bakal nyesel ning akhirat. Kenapa engkau waktu di dunia tidak memberikan
nasihat kepada orang-orang yang mengaku cucu Nabi, padahal kamu tahu bahwa mereka bukan cucu Nabi, lalu kamu diam. Kenapa kamu kemudian hari ini pengen masuk surga? Nandang bebakaleku kang bejo wong imat makonon ji wong marah-marah bae kita semisalakan celuk Imaduddin Banten siap sini, nanti ngajak Gusmar ya, bawa Gusmar sini bawa Gusmar ikut-ikutan di sidang sama Allah. Semua ini kita ini bakal disidang Bapak. Saya ini senajan ning dunia durungana sing bener-bener bisa membawa dalil bahwa Baklawi cucu Nabi, tapi ning akhirat bakal sidang, kok bakal ngedeleng kabeh sidangnya aja gegabah. Setiap kalimat, setiap apa saja yang kita katakan di dunia ini, apalagi berkaitan dengan hal-hal yang besar, maka akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Sidang kabeh di sidang. Waduh, mangga kebengen arep mampire nggih. Jadi sing youtuber sing ilok bonceng rangda kah ini anak-anak ini melaka sing bonceng rangda nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini saya bikin sebuah penelitian yang menyatakan Ba'lawi bukan keturunan Nabi secara ilmiah, berdasarkan kitab nasab, berdasarkan kitab sejarah, berdasarkan tes DNA, berdasarkan akhlak dan amal mereka. Saya akan dimintai pertanggungjawaban dan saya siap bertanggung jawab, dan akan saya katakan di hadapan Rabbul Jalil bahwa saya bersaksi bahwa betul Ba'lawi, Habib Rizik, Habib Taufik, Habib Lutfi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cere Allah, betul surga kamu. Kata saya, nanti dulu seluruh laskar PWI ikut, wajib itu. Jangan lupa Kiai Imdad gitu. Sama Kiai Solehan, Gus Rifki ikut semua masuk surga. Ari YouTuber makari. Kenapa? Karena harus nyoting waktu mancing surga ini, disoting. Untuk apa? Modal dalam surga supaya kita bisa ngeliat YouTube di surga. Alhamdulillah, Allahumma rzuqna dukhulal jannah. Amin. Nah, yang mengaku ini juga bighairi hakim akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu kenapa? Sudah dibilang ada penelitian Imaduddin itu orang Banten bahwa kamu sudah dikasih tahu bukan keturunan Nabi, tapi kenapa kamu masih ngaku-ngaku saja? Karena malu saya misal. Maka semuanya ada, setiap pasal ada ancaman hukumannya. Pasal 361 anak sekian tahun, pasal 32 anak. Baik sahabat santri di manapun Anda berada ya, barusan kita sudah simak keseluruhan isi video ya. Apa yang disangkakan oleh Habib Rizik di awal video itu menjadi kita berkoreksi ya. Apakah ini ya, yang dikatakan tulisan Nabi besar Muhammad SAW, jika memang benar ya, tingkahnya seperti ini, seharusnya ya jangan diumbar di jamaahnya, langsung datangi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tepis tesisnya, keluarkan antitesisnya, debat terbuka, dan tunjukkan bukti-bukti yang autentik, yang jelas, sehingga bisa bisa mengalahkan tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kalau cuman ceramah terus teriak-teriak di hadapan jamaahnya, yang namanya pendukung itu pasti akan mendukung, jadikan ketuanya, itu pasti. Jadi dalam hal ini ya seharusnya dua kubu ini ya
Kalau nggak salah ya dulu ya ada seorang kiai yang ingin mempertemukan 3 di antara 1 ya. Mempertemukannya dengan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Kalau bukan Habib Lutfi, Habib Rizik, ataupun sang dengkotnya yaitu Habib Taufik ya. Bukan malah berceramah memberikan gambaran seperti ini, yaitu mengatakan bekal nasab itu bekal motor. Tidak akan mengurangi mengurangi tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani untuk surut ya. Seharusnya harus dikeluarkan itu ya antitesis, menjawab soalan-soalan yang diberikan oleh Kiai Madudin Usman Al-Bantani ini dengan tesisnya. Tesis dilawan dengan antitesis, itu baru mantap, terus didebatkan di depan ya. Para moderator yang mumpuni, yang membidangi hal-hal yang mungkin disangkakan dalam tesisnya Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Terima kasih, sampai di sini dulu jumpa kita. Mungkin ada yang terkeliru dalam saya bertutur kata, izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar.